Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala an ja'alana khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama menemukan ada ketenangan batin yang kita rasakan Bapak Ibu sekalian, kendati pun kita baru berada di malam yang ke-7 di bulan suci Ramadan. Inilah misteri Ramadan yang bisa membawa pengaruh yang begitu besar kepada setiap orang yang beriman. Kita tiba-tiba merasa bahwa tidak seperti ini diri saya sebelum bulan suci Ramadan. Seakan-akan kita ini adalah pribadi yang berbeda sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kita begitu sangat giat untuk menambah dan menambah. Kita begitu sangat yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan adalah merupakan bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillah. Allah masih mentakdirkan kepada kita semua untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Namun perlu diketahui ma'asyiral muslimin, janganlah hanya melihat bahwa ini adalah karunia besar, akan tetapi jadikanlah bulan suci Ramadan sebagai tantangan bagaimana kita untuk bisa melewatinya, menjamu bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, hingga akhirnya keluar di bulan suci Ramadan ini dengan predikat la'allakum tattaqun. Salawat dan taslim tak pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk kita semuanya. Andai bukan karena Nabi Muhammad, mungkin pertemuan-pertemuan seperti ini tidak pernah ada. Andai bukan karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita tidak pernah saling kenal satu sama lain. Karena Nabi Muhammad dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa bahwa kita semua ini adalah bersaudara. Haram bagi bapak-bapak dan ibu sekalian tidak melihat saya sebagai saudara ketika Allah menganggap saya sebagai hambanya. Haram bagi saya tidak menganggap bapak ibu sekalian sebagai saudara selama bapak dan ibu sekalian adalah betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala anggap sebagai hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan keimanan kepada kita pada saat sekarang ini, semoga Allah pun takdirkan kita semua wafat dalam keadaan muslim yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai materi ceramah Ramadan yang insyaallah ta'ala akan dilanjutkan pada ceramah subuh oleh panitia mengamanahkan kepada saya tentang satu tajuk, satu taupik, satu maudhu, memaknai bulan suci Ramadan sebagai bulan jihad. Judul ini bapak-bapak dan ibu sekalian, ada dua kalimat, ada dua perkara yang kedua-duanya adalah kalimat yang sangat mulia dalam bahasa agama.
yaitu puasa dan jihad. Perintah tentang puasa Bapak Ibu sekalian dan jihad hampir turun bersamaan. Perintah tentang berpuasa dan perintah tentang berjihad hanya berselang Bapak Ibu sekalian beberapa saat. Ada yang mengatakan tidak kurang dari 10 hari turunnya perintah puasa, baru kemudian turun perintah untuk berjihad. Apa artinya bapak-bapak dan ibu sekalian? Kalau ingin menang di dalam perjuangan berpuasa dulu, tidak ada kemenangan tanpa puasa. Karena berpuasa Bapak Ibu sekalian akan memantapkan jiwa, menguatkan keimanan. Karena ketakwaanlah umat Islam akan meraih kemenangan hidup di dunia dan hidup di akhirat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, walaupun sebahagian ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif, namun sebahagian yang lain mengatakan bahwa walaupun dhaif, tapi kedhaifannya tidak sampai bertentangan dengan ajaran agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian bersabda ketika kembali dari perang Badar, "Raja'tum min jihadil asgar ila jihadil akbar." Qila ya Rasulullah, ma jihadul akbar? Qala jihadun nafs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian telah kembali dari satu peperangan kecil menuju kepada peperangan yang besar. Para sahabat bertanya, ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apakah jihad yang terbesar itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, jihad yang sesungguhnya, jihad yang paling besar adalah jihadun nafs, adalah bagaimana seseorang berjihad untuk melawan dirinya sendiri. Musuh terbesar bagi setiap umat Islam adalah Bapak Ibu sekalian adalah pada dirinya sendiri. Ketika seseorang berjihad di medan perang, lawan yang akan dia hadapi tampak di hadapan mata. Akan tetapi jihad kita selanjutnya Bapak Ibu sekalian itu tidak tampak dan bersembunyi. Berjihad di medan perang ma'asyiral muslimin hanya berlaku dan berlangsung beberapa saat. Akan tetapi berjihad untuk melawan diri sendiri sampai akhir hayat bapak-bapak dan ibu sekalian. Kita tidak henti-hentinya untuk berjihad, karena jihad itu artinya Bapak Ibu sekalian adalah perlawanan. Jihad itu adalah melawan. Seseorang yang bersungguh-sungguh mesti melakukan perlawanan. Maka bulan suci Ramadan ini kalau dikatakan bulan Ramadan adalah syahrul jihad, maka secara otomatis banyak orang yang kalah di dalam bulan suci Ramadan. Tidak sedikit orang yang menjadi pecundang di bulan suci Ramadan, dan banyak pula yang keluar akan sebagai pemenang. Siapa yang menjadi pemenang Bapak Ibu sekalian adalah yang betul-betul memaknai jihad, memasuki bulan suci Ramadan dengan berjihad, melakukan perlawanan-perlawanan. Tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini tanpa perlawanan. Kita tidak bisa membaca Al-Quran banyak-banyak di setiap harinya. Sebabnya hanya satu, kita tidak melawan malas. Magina tumakutu mengaji, kita tidak berjihad, kita tidak melawan malas. Kenapa kita tidak bisa melakukan Bapak Ibu sekalian? Tidak bisa mengeluarkan harta sebanyak mungkin di bulan suci Ramadan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menyerukan Bapak Ibu sekalian al-faqrah, selalu menampakkan di hadapan mata kita kalau kita bersedekah bisa menyebabkan kita fakir dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita semuanya paham, ya ayyuhalladzina amanu, satu. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam, dua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang Allah sapa, yang bisa menjadi pemenang di dalam bulan suci Ramadan ini adalah mereka yang betul-betul menjadikan keimanannya sebagai keniscayaan di dalam berpuasa.
mereka yang menjadikan iman sebagai dasar untuk melaksanakan puasa. Kenapa bapak-bapak dan ibu sekalian, tanpa keimanan kita berpuasa? Kita hanya berpuasa menahan lapar dan menahan tidak berhubungan suami istri. Itu adalah puasa-puasa ya bapak ibu sekalian yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita di dalam bulan suci Ramadan. Akan tetapi puasa dalam artian yang seluas-luasnya, bukan hanya sekadar menahan kelamin dan menahan perut, akan tetapi menjaga seluruh anggota tubuh ini. Kita menjadikan seluruh anggota tubuh ini berpuasa, semuanya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata ini mendekatkan dirinya kepada Allah, mulut ini mendekatkan dirinya kepada Allah, kaki ini mendekatkan dirinya kepada Allah. Malam, barang siapa yang kakinya tidak mampu mengantarkannya untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, maka kakinya itu pula tidak akan mampu mengantarkan tubuhnya untuk menemukan pintu surga. Ini kata ulama salafus saleh bapak ibu sekalian. Ni gini kita ilalan ni ulan ramalang nade panulik jagai sampai jali mawatuna de nulik bawe aja natama masih gie. Kakinya itu pun dia tidak akan mampu mengantarkannya menemukan pintu surga bapak ibu sekalian. Yang kedua, kutiba. Hanya beberapa kali bapak ibu sekalian Allah mengatakan kalimat kutiba di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya kutiba alaikumusiyam. Yang kedua kutiba alaikumul qital. Yang ketiga kutiba alaikumul qisas. Dalam peperangan Allah mengatakan kutiba alaikumul qital. Dalam puasa Allah mengatakan diwajibkan atas kalian berpuasa. Dalam kisah Allah mengatakan kutiba, orang yang membunuh dibunuh, orang yang melukai mencederai orang itu dilakukan kisah. Ketika bapak ibu sekalian Allah menggunakan kalimat kutiba, Al-Imam Sya'rawi, Mufassir Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya mengatakan kalimat kutiba adalah fi'lun taklifiyun, adalah fi'lun yang menunjukkan bahwa betapa perintah setelahnya sangat berat. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian semua berperang. Kira-kira ringan ini kalau kita semua diwajibkan perang. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian melaksanakan kisas pembunuh dibunuh. Kira-kira ini amalannya ringan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan puasa, mengatakan kutiba alaikumus siyam, adalah amalan yang sangat berat. Diwajibkan atas kalian berpuasa dengan penuh perjuangan. Mesti ada perlawanan dan kesungguhan agar supaya ma'asyiral muslimin nantinya, sekali lagi la'allakum tattaqun, agar supaya kita semua bisa keluar di bulan suci Ramadan ini predikat la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, karena surga hanya Allah akan peruntukkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah dalam sebuah kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan bahwa innal mu'min yajtami'u lahu fi syahri ramadana jihadani li nafsihi. Setiap orang yang beriman, di dalam dirinya terdapat 2 jihad. Setiap orang yang beriman, kita semuanya di dalam diri kita itu kita punya 2 jihad, melawan diri sendiri. Jihad yang pertama adalah jihadun bin nahari ala siyami, adalah kita berjihad di siang hari untuk berpuasa. Yang kedua jihadun bil laili bil qiyami, yang kedua kita berjihad di malam hari untuk memperbanyak amal ibadah, amaliyah malam. Beliau melanjutkan bahwa faman jama'a baina hadaini al-jihadaini, siapapun di antara orang-orang yang beriman mampu untuk
menghimpun kedua jihad ini dengan benar. Siapapun yang mampu melakukan perlawanan di siang hari dan di malam hari dengan benar, wa waffa bihuquqihima, dia melaksanakan dengan sebaik mungkin, wa sabara alaihima, di siang hari dia bersabar di saat lapar, dan di malam hari dia bersabar dengan mengurangi waktu tidurnya. Beliau mengatakan waffa ajrahu bighairi hisab. Maka orang yang seperti ini akan layak mendapatkan pahala yang tiada batas. Apa maksud daripada hadis ini? Bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini, ma'asyiral muslimin, kita dibutuhkan kesungguhan lebih. Janganlah kita di dalam bulan suci Ramadan ini sama dengan di bulan-bulan lainnya. Setiap orang yang beriman dituntut di dalam bulan suci Ramadan untuk berkonsentrasi pada dua hal, ma'asyiral muslimin. Dua gagamala daya tungatungangi ilalan naulan ramalang. Selebihnya itu adalah bagian-bagian dan cabang-cabangnya. Hendaknya kita fokus kepada dua hal ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mesti berkonsentrasi di siang hari bulan suci Ramadan untuk menjaga puasa dengan makna yang sebenarnya. Puasa bukanlah hanya sekadar menahan perut dan kelamin di siang hari, akan tetapi puasa itu adalah kita berusaha seluruh anggota tubuh ini. Mata yang merupakan salah satu jendela dosa, telinga yang merupakan salah satu pintu dosa, bahkan seluruh anggota tubuh ini berpotensi untuk bisa mendatangkan dosa. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini kita mesti menjaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita berpuasa hanya sekadar untuk menahan perut dan tidak berhubungan suami istri. Bahkan ulama kita mengatakan, man taharrakat himmatuhu ma akalahu inda iftarihi faqad waqa'a fil khata'. Siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian terlintas di dalam pikirannya nanti sore makan apa, barang siapa yang berpuasa akan tetapi yang ada di dalam benaknya selalu pikiran untuk makan dan makan, maka orang seperti ini telah melakukan satu kekeliruan di dalam puasanya. Jadi betul-betul, ma'asyiral muslimin, kita di dalam berpuasa membutuhkan jihad. Rasa malas mesti kita lawan. Keinginan-keinginan, kecenderungan hawa nafsu kita, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan bermalas-malasan di dalam melakukan kebaikan mesti kita lawan. Sekali lagi telah disampaikan semalam bahwa jarak perintah antara puasa dengan jihad hanya beberapa hari. Artinya seseorang tidak akan melakukan jihad, seseorang tidak akan menemukan kemenangan baik di dunia dan di akhirat kecuali dengan berpuasa. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang kalah di dalam bulan suci Ramadan. Dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar, dan dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya dahaga. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang mesti kita lawan, yang ada di dalam diri kita sendiri di malam hari. Kita bapak-bapak dan ibu sekalian diperintahkan untuk mengurangi tidur kita di malam hari, untuk qiyamul lail. Qiyamul lail dalam artian apakah salat tahajud, apakah dengan membaca Al-Quran, zikir, doa dan seterusnya, ma'asyiral muslimin. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Surah yang dibacakan tadi ketika kita sholat subuh adalah salah satu surah Bapak Ibu sekalian yang membicarakan tentang fase kehidupan kita selanjutnya. Dia adalah satu surah dari sekian surah. Dia adalah ayat dari ayat-ayat yang bercerita tentang kehidupan kita selanjutnya. Dena taluman retaruki Pak Ripendra. Satu waktu Bapak Ibu sekalian kita akan tinggalkan dunia ini. Mau tidak mau, siap tidak siap Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendatangi satu negeri yang begitu asing. Lepa agak tahu boleh Pak. Di antara kita ini belum pernah ada yang kesan. Di satu negeri yang sangat asing, kita belum pernah datang ke sana. Jitumuna furada, kalian akan datang sendiri. Ini mesti menjadi keyakinan ma'asyiral muslimin agar supaya menjadi motivasi kita untuk membekali diri di dalam bulan suci Ramadan. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kala itu semua orang Bapak Ibu sekalian kebingungan mau ke mana. Betapa asing negeri ini. Negeri yang akan kita kunjungi selanjutnya, alam kubur, padang mahsyar, sirat dan seterusnya. Semua yang akan kita lewati itu adalah tempat yang belum pernah sama sekali kita tempati Bapak Ibu sekalian. Bagaimana jika kita datang sendiri? Ainal mafar, kita mau ke mana ma'asyiral muslimin? Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadana asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Dalam situasi kesendirian seperti itu, yang bisa menemani kita adalah puasa. Dalam suasana ketakutan Bapak Ibu sekalian di negeri akhirat nanti, asyam wal Quran yashfi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bagi orang yang betul-betul berjihad di bulan suci Ramadan, menjaga sebaik-baik puasanya, ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, datang puasa di hadapan kita melapor kepada Allah. Yaqulu siyam, puasa itu berkata Bapak Ibu sekalian, ay rabbi, ya Allah, mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahari. Ya Allah, hambamu yang ada di belakang saya ini, yaitu puasa Pak alena layolo akhir ya suri modin lapu ngalatan. Hamba yang akan menghadap ini, saya telah menahannya untuk tidak makan di siang hari dan tidak menyalurkan syahwatnya. Fasyafi'ni fi, perkenankan saya untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi betul-betul kita mesti berjuang Bapak Ibu sekalian. Perbaiki sebaik-baiknya, suburkan diri ini, perkaya diri kita Bapak Ibu sekalian dengan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Karena banyak orang di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian yang malah bermalas-malasan, tidur sepanjang waktu, terbangun ketika hanya melaksanakan sholat 5 waktu, dan seterusnya dan seterusnya. Kita mesti lebih produktif Bapak Ibu sekalian di dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana para sahabat dulu. Mereka berperang di bulan suci Ramadan, akan tetapi yang kita lakukan adalah jihadun nafs. Bagaimana di siang-siang bulan suci Ramadan kita fokus dan berkonsentrasi untuk menjaga dengan sebaik-baiknya, menjalankan dengan sebenarnya puasa yang kita lakukan kemarin 6 hari yang lalu, dan puasa yang akan kita lakukan insya Allah 1 bulan penuh ini. Dia yang akan menghadapkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manatuhu at-ta'ama wasyahawati fasyafi'ni fi, perkenankan saya memberikan pertolongan kepada hamba-Mu. Wa yaqulul Qur'an manatuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni fi. Yang kedua yang akan menemani kita di tengah-tengah keasingan, asingnya negeri akhirat Bapak Ibu sekalian, adalah Al-Quran. Sesering dan sebanyak yang kita baca,
secinta kita terhadap Al-Quran seperti itu pula lah Al-Quran akan menemani kita di alam kubur dan seterusnya. Bahkan ada satu surah Bapak Ibu sekalian dalam hadis Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya surah ini setiap hari dibaca, kalau perlu dihafal Bapak Ibu sekalian. Surah ini akan menemani kita Bapak Ibu sekalian sejak ruh dan nafas ini keluar dari tubuh. Dia akan datang senantiasa menemani, mendampingi, melindungi, memohonkan syafaat kepada Allah sampai betul-betul orang yang membacanya menemukan pintu surga, yaitu surah Al-Mulk. Dalam setiap hari dibaca, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surahnya tidak panjang, paling 10 menit Bapak Ibu sekalian sudah tamat. Bahkan kalau bisa dihafal. Kalau sudah hafal, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, kita selalu manfaatkan waktu luang, mengotoki, istirahat. Siapa yang merutinkan dalam satu hari membacanya, maka surah ini adalah surah yang paling setia menemani kita bapak-bapak dan ibu sekalian semenjak ruh ini keluar. Ia panatu masara talolong api bapak masih napuang Allah subhanahu wa ta'ala, ia dari itu surga bapak-bapak dan ibu sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, wa yaqulul Qur'an manatuhun nauma bil laili. Al-Quran kemudian menghadap kepada Allah, ya Allah, hambamu yang akan menghadap ini, saya telah menahannya untuk tidak banyak tidur malamnya untuk membaca Al-Quran. Jadi sebaik-baik waktu di dalam bulan suci Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran adalah di malam hari. Si kanja on roang ipake mengaji, terutama ilalan ramalan, adalah membaca Al-Quran di malam hari bapak-bapak dan ibu sekalian. Dia mengatakan bagaimana membaca siang, mana yang lebih baik membaca di siang hari ataukah membaca di malam hari. Yang terbaik adalah membaca di siang hari dan semakin banyak membacanya di malam hari bapak-bapak dan ibu sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sinin saja salam lebih ke hadir. Poin selanjutnya dalam sebuah hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nerampai Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-mujahadu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid yang dikatakan mujahid menurut keterangan Bapak Ibu sekalian As-Sa'di di dalam tafsirnya, di dalam menjelaskan hadis ini, mujahid adalah orang yang selalu bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita mendengarkan ustaz kita yang berdiri di atas mimbar, wa na'udzubillahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Medarisi sana baca ngaki gurutta. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dalam diri setiap orang ada keburukan. Gurutta angka keburukan, guru pengajitan ke keburukannya. Setiap siapapun orang Bapak Ibu sekalian, di dalam diri setiap orang punya potensi keburukan. Inilah yang semestinya kita senantiasa jaga Bapak Ibu sekalian. Tania anu boleh saliwang, tania tauleng solangi ki Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin membinasakan kita dari luar, cukup membaca 2 surah Bapak Ibu sekalian, Allah akan hindarkan kita semua dari keburukan dari luar. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sangat mudah Bapak Ibu sekalian untuk menjaga kita dari sesuatu yang membinasakan datangnya dari luar. Akan tetapi yang paling sulit Bapak Ibu sekalian untuk kita melakukan perlawanan adalah bagaimana melawan diri sendiri. Bulan suci Ramadan ini adalah waktunya kita dilatih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan bulan suci Ramadan agar kita bersungguh-sungguh di dalam menundukkan hawa nafsu dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira seperti ini Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya hingga akhir bulan suci Ramadan, dan semoga apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini mampu kita istiqamahkan nanti di luar bulan suci Ramadan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqamah di dalam kebaikan hingga akhir hayatnya, malaikat akan selalu turun Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi inda wafatihi, ketika dia dalam keadaan sakrat,
inda qabrihi, ketika dia berada di alam kubur, inda yub'atsun nasi yaumal hisab, ketika manusia dibangkitkan pada waktu akan dihisab. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan mari kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin innaka Hamidum Majid. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tub alaina linatub, Allahumma tub alaina linatub, Allahumma tub alaina linatub. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya wasilal munqati'ina silna ilaik, Allahumma ya wasilal munqati'ina silna ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.